Selamat pagi, Salam. Hari ini kita bertemu lagi dengan Thank God It's Monday. Bulan Agustus ini kita merayakan peringatan Hari Kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia yang ke-76. Tema peringatan kemerdekaan tahun ini adalah Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Pemerintah Republik Indonesia harus tangguh dan mampu menghadapi gangguan yang mau merusak negara dan bangsa seperti intoleran, terorisme, dan yang ingin mengubah dasar negara Pancasila dengan negara berdasarkan agama. Indonesia juga harus tumbuh dalam rasa kebangsaan dan persatuan sehingga tidak terpecah belah. Apabila dalam masa pandemi ini rasa persaudaraan harus tetap kuat. Saat pandemi mulai berkurang, pemerintah berusaha agar ekonomi dan kehidupan rakyat mulai tumbuh dan pulih kembali. Sekarang bagaimana hubungannya tema tersebut dengan orang percaya? Orang percaya ditempatkan di bumi ini oleh Tuhan, diibaratkan sebagai domba di tengah serigala. Karena mereka membutuhkan kelengkapan hidup berupa iman yang teguh untuk dapat bertahan menghadapi segala tantangan. Dengan iman yang berkualitas, kita akan diberi pengalaman untuk mendatangkan kuasa Allah dalam hidup kita. Iman seperti apakah yang dapat mendatangkan kuasa Allah? Yang pertama adalah iman yang tangguh. Kita baca firman Tuhan di dalam Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34. 25 adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, "Siapakah yang menjabah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi pada dirinya, tampil dan tersungkur di hadapan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatunya kepadanya. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu."
Kita akan baca juga di dalam Markus pasal 7 ayat 25 sampai 30. Ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Segera mendengar tentang Yesus, lalu katanya ia datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang diberikan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja itu juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Dari pembacaan Alkitab ini, kita melihat ada dua orang perempuan dengan iman yang tangguh dicatat oleh Markus dalam Alkitab. Mereka adalah perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun dan juga perempuan di Siro-Fenisia. Keduanya memiliki iman yang tidak mudah menyerah meskipun terbentur dengan besarnya masalah. Perempuan pendarahan itu menerobos kerumunan orang, merendahkan diri untuk dapat menyentuh jubah Yesus yang akhirnya mendatangkan kesembuhan bagi penyakitnya. Perempuan Siro-Fenisia itu juga luar biasa ketangguhan imannya, meskipun diuji Tuhan dengan istilah anjing untuk menyatakan dia datang untuk bangsa Israel, tetapi perempuan itu tetap menyatakan iman yang tangguh bahwa Yesus datang untuk segala bangsa. Sekarang yang kedua adalah iman yang tumbuh. Di dalam Matius pasal 17 ayat 14 sampai 20. Itu mengenai Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Murid-murid Yesus tidak dapat menyembuhkan anak muda itu, maka orang tuanya memohon pertolongan Yesus. Kita baca Matius pasal 17 ayat 19 dan 20. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka bersama dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Yesus berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tidak akan ada yang mustahil bagimu." Iman sebiji sesawi tidak berbicara soal kuantitas, soal jumlah atau ukuran, tetapi berbicara tentang kualitas dan mutu iman.
Pelajaran penting dari iman biji sesawi adalah bahwa iman itu tetap dapat bertumbuh dimanapun ia ditaburkan. Iman semacam itu penting karena orang percaya harus menyatakan kuasa Tuhan, melawan perbuatan setan, dan melawan kemustahilan. Iman semacam inilah yang akan mendatangkan kuasa Allah bekerja di dalam hidup kita. Sekarang yang ketiga adalah iman yang utuh. Di dalam Matius pasal 8 ayat 5-13, yaitu mengenai seorang perwira memohon kepada Yesus agar menyembuhkan hambanya yang sakit lumpuh. Yesus mendatangkan dan mengatakan bahwa ia akan datang untuk menyembuhkan hambanya. Tetapi perwira itu berkata, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh." Iman perwira itu yang dari Kapernaum mengajarkan kepada kita mengenai iman yang teguh dan utuh. Iman semacam itu diawali dengan kepeduliannya dan belas kasihan kepada hambanya yang sedang menderita sakit dan hampir mati. Ketika ia mengatakan kepada Yesus, "Katakan saja sepatah kata, pasti hambaku akan sembuh." Ia sedang menyatakan iman tanpa keraguan sedikit pun. Iman yang tidak harus disertai bukti terlebih dahulu, tetapi iman yang menembus ruang dan waktu. Mari kita belajar dan berusaha untuk mendapatkan iman yang tangguh, iman yang tumbuh, dan iman yang utuh, yang akan mendatangkan kuasa Allah di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih-Mu. Biarlah kami mendapat pelajaran Tuhan dari Engkau, atas kasih-Mu yang begitu besar di dalam kami mengikut Engkau. Tuhan, biarlah kami berusaha untuk mendapatkan iman yang tangguh, iman yang tumbuh, dan iman yang utuh. Terima kasih Tuhan, kami percaya di dalam hidup kami, kuasa-Mu bekerja atas kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.